Ini ya, apa yang kita ingin bicarakan ini adalah mungkin salah satu sutra yang boleh dikatakan paling kuno. Dikatakan sutra ini kurang lebih sudah this topic dibicarakan pada waktu ada Mahasanggite di Vasali. So, kurang lebih tahun 100-an katanya, very early on this Buddha thing. Dan ini nanti sutra ini memiliki banyak keunikan dan yang luar biasa sekali adalah topik yang dibicarakan. But we'll talk about that. Nah, sekarang saya kepingin kita ini semua dengar sutra ini dengan hati yang terbuka. Kita dengar apa yang ingin diutarakan dalam sutra ini, dan saya kira nanti akan banyak sekali yang akan bisa talking to us, bisa berbicara dengan kita. Dari terjemahnya memang mungkin menggunakan kata-kata yang sangat biasa sebisa mungkin, sehingga kalian nanti juga bisa merasakan. Silakan dibaca dan we feel about it. Terima kasih buat kalian yang membacakannya, luar biasa sekali. Saya sambil mendengarkan, makanya juga tidak heran kalau Erina tadi mengatakan begitu banyak yang terpikir gitu, yang ingin ditanyakan. Sebetulnya kita sudah punya satu set penyediaan untuk mungkin bisa kita gunakan hari ini. Tapi mungkin begini, saya kepingin coba, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan atau apa yang menggelitik kalian dari kemarin waktu kita mendengarkan dan setelah mendengarkan sutra ini. Sebetulnya sutranya jelas kan ya? Kalau kalian, dan ini juga yang membaca ini, para dewa-dewi ini luar biasa sekali. Semuanya menjadi jelas dan sangat komunikatif, sangat bisa. Begini, sambil mendengarkan tentunya ada di beberapa benak kalian yang bertanya-tanya. Saya kok kepinginnya, silakan. Apa yang mau ditanyakan dulu, mari silakan dipertanyakan saat ini, baik mengenai kita yang kemarin, atau setelah mendengar sutra ini secara keseluruhan. Silakan yang mau tanya. Nanti kita diskusikan. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau nanya. Kalau kemarin di grup Koopil ya, Om. Ya, silakan, Tiarto, tanya. Buka catatan dulu, Om. Agak lupa sedikit yang saya tanyakan. Yang lain dulu. Intinya pertanyaanmu itu, kalau ada vijnana, yaitu adalah suatu kesadaran. Vijnana itu selalu ada sambungannya, ya? Bukan hanya cuma kesadaran, tapi selalu harus ada kesadaran penglihatan, kesadaran mata, kesadaran hidung. Pertanyaanmu, ini kalau vijnananya lenyap, kebiasaan untuk taunya masih ada. Ini gimana, begitu kan? Ya, Om. Ya, saya malah masih ingat pertanyaanmu. Nah, ini sebetulnya, saya juga bilang, sebetulnya jawabannya itu, nanti juga saya tekankan jawabannya dalam bentuk seperti ini ya, dalam arti kata, untuk yang berikut. Tapi intinya begini, Diarto. Buddha itu lalu nanti menerangkan, Maitreya sebetulnya yang menerangkan bahwa cara pemahaman dari Pratitya Samuppada ini mempunyai dua modus. Modus yang satu yang disebut samverti. Samverti itu yang masih terselubung,
atau yang tidak jelas. Makanya modus samverti ini disebut samverti naya. Modus berikutnya itu yang disebut paramarta naya. Paramarta ini pamungkas. Pengertian kita terakhir seperti apa? Nah, pertanyaanmu itu kenapa yang jawabannya gede, yang Wijnana ini menerangkan mengenai samverti naya tadi, yaitu dari segi konvensional kelihatannya ada seperti itu. Prosesnya memang seperti itu. Memang ada seperti itu. Tapi kalau dari segi pamungkas, ya dari segi pamungkas, semuanya ini Dharma, Buddha, Pratitya Samuppada, ini mereka menggunakan kata sama rasa. Yaitu satu rasa, yaitu hanya tahu, hanya kamu tahu. Saya mikir begini loh, ya, misalnya kalau saya tanya Jendro atau Willis mungkin juga mereka nggak begitu pandai karena mereka nggak pernah masak akhir-akhir ini. Jadi mungkin juga nggak tepat tanya mereka. Tapi seandainya kalian ini mau masak, nah ini ada dua tahap nih. Tahap masak dan tahap menikmati. Misalnya kamu mau masak jenang tumpang, itu misalnya, ya. Nah ini kamu sudah siapkan nih bahan-bahannya. Ada tempe busuk, right? ada ini, macam-macam. Kemudian kamu masak, tapi akhirnya jadi tumpang. Akhirnya jadi masakan ini. Right? Dari yang kamu masak sebetulnya kamu tahu loh. Yang ini rasanya asin, yang ini rasanya manis, yang ini rasanya pedes-pedes, apapun ya yang dipakai untuk bumbunya. Terus yang terakhir kamu tahu rasanya ini. Nah, di sini sebetulnya agak pertanyaannya mungkin juga tidak akan bisa dijawab kecuali hanya lihat yang ada apa. Lalu kamu tanya rasanya tumpang itu seperti apa? Ya seperti itu, gitu ya. Tapi kalau kamu tanya asinnya di mana, tadi kan ada asinnya, sekarang asinnya di mana? Manisnya di mana? Tempe busuknya itu rasanya seperti apa? Kamu pasti nggak bisa jawab. Karena levelnya lain. Tapi itu ada. Ada manis, ada pahit, ada rasa, itu ada. Nah ini nanti sangat-sangat relevan dengan pengertian kita tentang Pratitya Samuppada. Ya, kita ini selalu ingin ngusut. Kemudian kita bikin cerita. Makanya orang mengatakan rasa tumpang itu harus seperti ini. Ini susah sekali definisinya. Aslinya seperti apa, pahitnya seperti apa. Hidup itu seperti itu sebetulnya. Semakin kita punya kriteria, semakin kita punya syarat-syarat, semakin kita punya deskripsi, terutama Salim itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti itu, semakin nanti sangat susah. Nah, jadi jawaban dari pertanyaanmu, Diarto, itu karena nanti itu ada dalam dua modus. Modus konvensional, yang kamu tanyakan mengenai Wijnana, tapi waktu kamu bilang kebiasaan untuk tahu itu kita sudah membicarakan modus paramarta, modus pamungkas. Ini absorb in that, tapi intinya sebetulnya nanti akan jelas maksudnya Wijnana bisa lenyap. Itu artinya gini, Wijnananya nggak akan timbul. Artinya itu, Diarto. Kalau kita nanti ngomongin mengenai anuloma dan paraloma, jadi yang progresif dan retrogresif, itu nanti kita akan jelas.
Ya, kira-kira seperti itu dulu. Ya, kurang lebih sedikit-sedikit nangkap dulu. Hanya masih Jadi nangkap gini, aja. jadi intinya gini, Diarto, kalau kita dalam Pratijasa-Samuppada itu makanya dijelaskan nanti mempunyai dua modus cara melihat, yaitu dari yang namanya Samvartinaya dan Paramartanaya, yaitu modus konvensional dan ini modus ultimate istilahnya, pamungkas. Saya gunakan kata sebab pamungkas ini baik sekali. Artinya nanti yang dianjurkan kita itu yang sebenarnya ada itu adalah yang pamungkas ini. Jadi sebetulnya yang dituju dalam hidup ini untuk lihat yang ada apa. Yata Buddha Dharma. Yaitu cara kita mungkasi gawe. Yang terakhir ini yang nanti kita bisa lihat. Sebab ini tidak berarti kalau hanya lihat ini yang lain-lainnya nggak kelihatan, keliru besar. Keliru besar. Justru yang pamungkas ini selalu kelihatan bersama-sama dengan yang Samvarti Satya ini. Selalu bersama-sama. Tidak pernah pisah. Tidak pernah pisah. Nah ini ada 4 kesulitan, tapi mungkin kita nggak usah membicarakan secara teknis. Ini kesalahan yang umum. Orang mikirnya harus lihat ini, tapi ininya dilupakan. Nggak mungkin kita istilahnya, makanya dalam bahasa Jawa dikatakan selama kita itu masih minum air, masih napas, masih hidup, butuh naungan, tidak bisa kamu mencari kasampurnaning dumadi. Karena selama masih begitu itu modusmu modus yang tidak sampurna. Jadi kamu akan tetap mengalami kekecewaan. Kamu masih tetap mengalami apa? Tapi, nah ya lalu sekali lagi kalau kita ingat, makanya dalam perwayangan ini dengan Dewa Ruci, kamu bisa melihat jati, alam jati. Alam jatinya seperti apa? Nah ini yang diomong-omong. Tapi mesti barengan. Cuman waktu itu makanya nenek moyang kita ini luar biasa juga waktu mengenai lakon Dewa Ruci ini terutama membicarakan mengenai non-dual ini, right? Jadi dia tahu ingat, jadi apapun, jadi Buddha itu masih makan apa hidangan yang disediakan oleh beliau. Beliau masih merasakan panas, manis, pahit dan segala macam. Bahkan mungkin beliau kepedesan juga mungkin, ya kan? It's very, very. Kalau tidak begitu, ceritanya tidak akan seperti itu kan, right? Ini lebih jelas lagi Om. Jadi susah saya katakan, tapi saya makin pemaparan terakhir ini sangat saya mengerti Om. Good. Jadi mengerti, jangan lupa bahwa kamu kalau bilang Paramata Satya atau kenyataan pamungkas yang ada apa, itu tidak pernah terpisah dari yang Samvarti Satya karena kondisi dan sebabmu waktu itu memungkinkan kamu lihat ini dan sebagainya. Oke. Kebetulan Om ini udah bicara sekalian pertanyaan lain sih. Ini setelah saya baca-baca Om, ini kadang-kala saya ada sedikit split juga pengertian bahwa di dalam satu kondisi Patijasa-Samuppada ini menceritakan seakan-akan tadi secara konvensional kita mengalami sesuatu. Secara konvensional kita our mind ini batin kita mengalami sesuatu tuh ini terjadi. Tapi pada posisi lain saya lihat pemaparannya menuju juga sepertinya ada satu periode juga Om, karena nama rupa sebagai tunas. Ini jadi pertanyaan saya
dalam satu saat saya bisa melihat Patisa Samuppada ini sebenarnya pengertiannya ini Sekarang, mengungkapkan, lewat, atau yang akan datang. iya, mengungkapkan right now apa yang terjadi yang sedang kita alami. Tapi pada paragraf-paragraf lain saya melihatnya kok munculnya menceritakan ada something periode yang agak jauh gitu. Sebelumnya. Ini saya Sebelumnya dan akan minta datang. sedikit Very good. penjelasan Om. Very good. Nah, makanya nanti saya pinjam penjelasan dari Arya Kamalashila ya untuk menerangkan mengenai ini. Beliau lalu membagi yang 12 ini menjadi 5 tahap. Nanti kamu akan menjadi lebih jelas. Cuman intinya gini. Pratitya Samuppada itu menerangkan apa sih? Ini menerangkan kesinambungan, menerangkan semua itu ada sebab. Jadi pada dasarnya 3 hal. Nah, ini nanti kita akan terangkan, mudah-mudahan akan membantu notes yang saya bikin ya untuk menerangkan siang ini. Ini juga susah, makanya tadi pagi yang terakhir jam 4 saya masih renovasi note saya. Karena saya pikir mungkin harus bisa lebih sederhana dan bisa lebih menjelaskan. Itu nanti akan menjadi lebih jelas, Diarto. Yang kamu katakan ini memang benar. Sebab ini begini, Diarto itu lihat dari satu posisi. Jadi kelihatan ini yang lampau, ini yang akan datang, ini yang sekarang, right? Karena terutama kamu membicarakan mengenai dua dasa anggara yang 12 itu kan. Nah, itu kan kelihatannya ada split semacam itu. Dan ini banyak sekali diterangkan bahwa ini adalah 3 kehidupan, ini adalah 2 kehidupan, paling tidak maksudnya begini. Tapi saya kira kok artinya lebih sederhana dan lebih dalam. Dalam arti kata, ini loh, Pratitya Samuppada itu menerangkan mengenai kesinambungan. Dari yang lalu, sekarang, yang sekarang pun itu hasil dari yang lalu. Ya kan? Dan ini nanti mengenai waktu, ini juga akan dibicarakan. But that's a good question. It will be answered hopefully next one. Ada lagi yang tanya? Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Sinta Nih, yang dengan Zoom. Ya, selamat siang Om. Maaf ya kalau nanti tiba-tiba ada kedengaran suara. Jadi yang pertama Om, kalau kamu nggak bersuara, saya nggak tahu loh, Sin. Maksudmu gimana? suara sekeliling, suara sekeliling. Oke. Saya kira mendadak kamu akan menggunakan sign language. Saya kesukaran. Oke. Yang pertama tentang internal sama eksternal ya. Good. Nah, tadi sesudah dibaca lagi oleh teman-teman, kelihatannya ada gambaran. Tapi jadi Om, ini sedikit link ke yang lain ya. Jadi kan sering diterjemahkan sebagai Yin Yuan ya di Chinese-nya. Nah, dengan membaca terjemahan Om, baru saya sedikit bisa mengkaitkan bahwa ada 2. Ada sebab internal, ada kondisi eksternal. Ya. Ada 4, Din. Oke. It's so simple. Gini, maaf. Saya tahu, saya sebetulnya hanya sedikit teasing out. Jadi Sinta ngomong ini ya. Tapi intinya nanti akan jelas. Jadi sebetulnya Pratitya Samuppada ini dilihat gini. Internal dan eksternal itu apa sih? Eksternal itu ini loh, alam semesta yang terjadi di luar. Apa tuh yang dibicarakan? Masaan, batu, panas, dingin, segala macam itu. Ini, ya. Terus yang namanya internal apa? Yang ada di dalam hati kita. Kejengkelan, keinginan, menggilakkan. So, let's just follow that, right? Sebetulnya, bahia di luar, eksternal, itu ngomongin sekali lagi, ini seperti yang diomongkan oleh Diarto, ini 100% samverti naya.
mengenai konvensional. So external not so difficult, not even so deep. Sebetulnya apa-apa yang ada di luar, dan kemudian yang namanya internal yang terjadi di dalam hati. Nah, dua ini luar dalam masing-masing harus kita ingat punya dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu sebab dan kondisi. Yang luar punya sebab dan kondisi, yang dalam punya sebab dan kondisi. Tadi sebetulnya sudah dibacakan, cuman nggak begitu jelas. We will talk about it, mungkin mudah-mudahan lebih jelas di sini. Sebab ini namanya hetu, kondisi ini namanya pratyaya. Nah, sekarang tolong diingat-ingat kita semua, bahwa apapun yang kita alami, ini bisa kita pilah-pilah jadi paling tidak 4 bagian tadi, yaitu yang kejadian di luar itu menjadi sebab dan menjadi kondisi. Yang ada di dalam ini menjadi sebab dan menjadi kondisi juga. We will talk apa tuh yang di dalam itu yang bisa kita sebut sebab, apa yang di dalam, misalnya yang disebut sebab di dalam ini, keinginan jadi terkenal, misalnya. Ini yang ada di dalam ini, keinginan jadi terkenal. Kondisinya apa? Kondisinya karena selalu cemburu lihat orang lain. Kondisinya begini. Ini loh. Nanti ada sebab yang menyebabkan dan ada kondisinya. We'll talk about that and it become clear. Enggak, saya sebut ini supaya Sinta juga at peace. Tahu ini nanti berikutnya kalau kita ngomongin ya, it's no more deeper than that, Sin. No more deeper than that. Apapun yang kita alami, seperti Naya ya, karena konvensional, yaitu ada sebab di luar kita, dan ada kondisi di luar, dan ada sebab di dalam kita, dan ada kondisi di dalam. Makanya, we feel what we feel, we think what we think. Itu selalu ada bahaya adjatmika. Luar itu juga ada sebabnya, ada kondisinya, dalam ada sebabnya, kondisinya. We'll talk about that. Ya, jadi, dan yang tadi kata-kata yang pertanyaan Sinta yang kedua ya, itu, please coba kamu ulangi. Jadi yang Iya, makasih Om keterangannya. Yang kedua itu di bagian awal sutra kan sudah istilahnya Buddha buat statement dulu bahwa tidak ada daya hidup ajiwa ya, dan kosong dari daya hidup. Sementara isi sutranya sendiri kan mengandung makna bahwa sesuatu itu tumbuh. Nah, sesuatu itu tumbuh kan secara harus ada daya hidup. berarti perlu ada life kan. Jadi not really. This is your assumption. This is exactly what they say. Bahwa botol ini tidak punya daya hidup kan ya? Tidak bisa bicara, tidak bisa apa, dalam arti kata hidup, like you imagine it. Gitu. Right? Ini bisa tumbuh jadi tua loh. It's a different usage of knowing, you know. Jadi yang dimaksud ini gini, tidak punya daya hidup, tidak punya itu dari dalamnya sendiri, itu tidak mempunyai jiwa, tidak mempunyai Kasper, tidak mempunyai siapa yang membuat itu. Kejadiannya apa? Nah, sekarang gini, sebab menurut, makanya waktu Buddha pegang tunas padi, itu kita kebanyakan ya, nanti kita ulangi sekali lagi gambarnya itu. Nah, mungkin saya jangan ngomong jawabannya dulu, kurang seru nanti. Nanti kita sama-sama. Please don't worry, you'll be answered. Ya, oke. Siapa lagi yang mau tanya? Don't worry sih.
Om mungkin mau bertanya juga ya Om. Silakan. Kalau kalau MC boleh ya Om bertanya. Harus. Please. Sebenarnya ini mungkin nggak masuk terlalu dalam ke kontennya Om, cuman kepikiran aja sih Om, kayak biasanya kan di sutra itu tuh kebanyakan tuh Buddha yang menjelaskan gitu ke murid-muridnya gitu ya Om ya. Nah, kenapa di sutra ini tuh settingannya adalah percakapan Sariputra ke Maitreya gitu, dan bentuknya itu lebih ke review gitu loh Om, bukan live gitu. Nah, apakah ini ya Om ya, maksudnya yang mau ditunjukkan oleh sutra ini adalah Maitreya ini kan calon Buddha ya Om ya. Jadi apakah dengan Wonderful. kita belajar memahami ini itu menjadi satu apa ya, kayak jalan kita atau akses untuk unlock our bodhicitta gitu loh Om. Gak apa-apa, maksudnya ini kepikirannya seperti itu mungkin Om. Benar. Itu kalau diterjemahkan pakai valuta zaman ini, ya kan? Valutanya pakai valuta misalnya zaman sekarang ya. Biasanya ngomong-ngomong begini kan dari Bante kan ya mestinya. Ini Om ini ngapain pura-pura tahu ini? No, ini misalnya. No, there must be a reason. And that's a beautiful question. In fact, ada lagi nggak, Erina? Itu aja Om untuk saat itu ini. aja. Nanti amazingly, bagian pertama dari this next kumpulan slide itu to answer your questions. Jadi kamu akan menjadi lebih jelas. It's amazing. Nggak ada ya yang mau tanya lagi? Oke, aman teman-teman? Oke, Aman? Semua? aman. Oke, good. Sekarang saya minta ditayangkan the next set of slide. Ini Amanda Super Express tadi. Oke. Sekali lagi, saya hanya ingin mengulangi bahwa Buddha Dharma ini, the vision itu bukan menciptakan masyarakat yang bagaimana atau menjadi lebih saleh atau apa. No, it's sebetulnya very simple. It's about our mind, about cita, tentang apa yang ada. Karena ini kuncinya. Sebab ini adalah kehidupan ini penuh kesenangan, penuh kesusahan, penuh gejolak segala macam ini. Semakin kita mengerti, semakin kita melihat apa adanya, semakin kita betul-betul bisa yang namanya hidup. Jadi tujuannya tidak membuat kamu lebih senang terus-menerus atau apa, but it's about mind. Makanya semua teaching dari Buddha Dharma itu nanti penjurusnya it's about mind. Tentang melihat yang ada, mengenai diri sendiri. Tentunya juga ada cara kita hidup dalam bermasyarakat, cara kita hidup dengan satu yang lain, dan sebagainya. Ini banyak sekali. Makanya tidak heran, next slide itu kalau di Borobudur itu saya selalu bergidik kalau mikir mengenai itu. Next slide. Itu selalu yang diutamakan, yang kelihatan itu selalu ini loh, stupa, Dharmakaya stupa. Entah itu mau dipayungi atau tidak, itu sebetulnya nggak begitu soal. Kalau yang masih, tapi intinya memperingatkan kita ini loh yang paling penting, jangan lupa. Jadi kamu lihat Borobudur, kita lihat Borobudur, kita tahu it's about mind. Itu nanti akan dibicarakan di sini mengenai yang disebut Dharmakaya and all that. Ini berikutnya, slide berikutnya. Saya cuman kepingin setup. Makanya nenek moyang kita itu dengan segala usaha, upaya segala macam itu menjadi kelihatan sekali betapa pandai dan cerdasnya mereka ini. Ini semua ini mempunyai relevansi nanti mengenai cara mengenal
cita kita sendiri. Dan yang di sini, ini tadi Erina ingat-ingat ya, Erina bentuk ini gambar stupa-stupa ini. Karena dalam stupa-stupa ini nanti ada juga butuh narasi ini, dan narasinya diambilkan dari ini adalah penterjemahan perwujudan apa yang ada di Gandhaviha Sutra, lalu digambarkan begini. Ini konsepnya saja betul-betul saya bersujud. Kalau kita pikir bagaimana caranya mengkonsep, menerangkan tentang mind, tentang cita yang berbeda-beda tapi sama dan sebagainya, itu terjemahnya seperti ini. Luar biasa brilliantnya. Ini is really exceptional. Ini betul-betul brilliant sekali mengenai this. Oke, next one. Nah, seperti dimulai ini yang dipertanyakan Irina. Biasanya ini adalah pemutaran Rota Dharma melalui Lalita Vistara Sutra, di mana Buddha memutar Rota Dharma, dan ini mudranya Vitarka Mudra. Sebelah kanan dihadiri oleh para biksu yang berlima, sebelah kiri dipimpin, dipandegani oleh Maitreya. Maitreya pada waktu itu tanya ke Buddha, dan Maitreya pada waktu itu memang ini yang yang ditanyakan oleh Erina tadi. Mengapa ini kok dari Sariputra tanya ke Maitreya? Itu pun juga aneh loh, Erina. Biasanya Sariputra itu dianggap yang paling bisa nerangkan, yang bisa membabarkan. Ini malah dia yang tanya. Akhirnya malah dia yang tanya, sehingga akhirnya diterangkan oleh Maitreya ini. Ini ada signifikannya sebetulnya. Makanya mengapa Borobudur kok milih Gandhaviha Sutra? Karena sebetulnya adanya Maitreya muncul di sini itu menandakan yang disebut Mahayana, bukan Mahayana dalam bentuk tradisi atau seperti itu, tapi Mahayana dalam pengertian begini, bahwa sutra ini skopnya maha. Makanya maha dari segi waktu, dari segi tempat, dari segi yang diajarkan, dari segi pengikut segala macam. Makanya ciri-ciri biasanya, Erina, kalau yang muncul itu nanti misalnya Maitreya, ini kamu almost certain bahwa itu adalah Mahayana Sutra, karena akan menerangkan konsep. So itu sebagai suatu skillful means sebetulnya doing that. Tapi nanti there is a reason to do that. Seperti yang Erina katakan, Maitreya ini dalam konteks Buddha Dharma ini disebut adalah the next Buddha yang memutar Rota Dharma. Ini adalah Maitreya. Berarti Maitreya itu sudah menjalani fit and proper test untuk menjadi next Buddha pemutar Rota Dharma. So, right? Nah, jadi tingkah laku beliau, tindakan beliau, ajaran beliau segala macam ini as good as Buddha. Dan dia yang paling, karena beliau sendiri ini istilahnya tinggal tunggu untuk beliau turun, makanya selalu digunakan sebagai Maitreya. Saya sendiri juga beberapa puluh tahun yang lalu waktu membaca misalnya Gandhaviha Sutra begini, you can't help but thinking bahwa ternyata ukiran di Borobudur dari Gandhaviha itu sebagian besar ukirannya tentang Maitreya ini. So apa tuh signifikan dari Maitreya? Jadi yang jelas, karena Maitreya ini the next Buddha, right? Jadi dianggap mempunyai kebisaan atau keinginan Buddha. Tapi sebetulnya juga sangat menarik sosok Maitreya ini. Kalau kita bilang Manjusri, biasanya kita tahu ini adalah representasi dari pengetahuan,
prajna atau jnana, right? Kalau kamu ngomongin mengenai Avalokitesvara, kamu tahu ini representasi dari karuna. How about Maitreya? Nah, ini juga sesuatu yang sangat menarik, sebab Maitreya ini nanti aja adalah sosok yang menggabungkan dua tadi. Terus nanti juga ada sosok Samantabhadra. Dan di sini loh signifikannya, Erina. Maitreya ini dikatakan nanti pada waktu pembagian saja, pembagian mengenai bodhicitta, dikatakan Maitreya ini yang disebut yang meluas, Vistara, ya, yang mempunyai upaya kausalya yang besar. Kemudian bagian yang lain itu Manjusri yang disebut Gambira, yang tradisi yang dalam mengenai bodhicitta ini. But we will talk a little bit more tentang Maitreya sesudah ini. Next slide. Jadi bukan lucu ya, sutra ini meskipun nanti protagonisnya adalah Maitreya, biasanya komentari sastra, komentar dari sutra ini selalu menampilkan Manjusri atau Manjusri Kumarabuddha. Tapi itu sebagai suatu indikasi bahwa sutra ini kita akan membicarakan tentang kewaskitaan, tentang wawasan tajam, atau yang kita kenal sebagai prajna. Bukan sebagai misalnya menerangkan mengenai upaya. Ini hanya sebagai simbol. Makanya Manjusri keluar meskipun protagonisnya adalah Maitreya. Dan Sutra Salistamba ini jadi Salistamba ini dari dua kata, right? Sali itu rerumputan atau ya pepadian, stamba ini dari tunas. Makanya saya katakan, apakah ini kemungkinan kata stamba ini yang kemudian jadi kecamba? I don't know. Tapi juga ada kemungkinan. Next one. Saya ingin tanya ke kalian, kalian jawab dalam hati sendiri saja. Kalau kalian lihat gambar ini, Gambah dan tunas, ini kalian bayangkan ya, Buddha memegang tunas yang di sebelah kiri ini, tunas padi itu beliau pegang. Lalu beliau menerangkan mengenai siapa yang bisa melihat kemunculan pergantungan itu melihat dharma. Yang melihat dharma itu melihat Buddha. Apa yang kalian lihat di sini sebetulnya? Begitu kamu lihat ini. Yanjin, menurut kamu apa, Yanjin? Sebuah proses. Sekarang kalau saya bilang pada waktu seandainya di depan Yanjin saya memegang tunas padi ini. Apakah proses ini muncul dalam pikiran Yanjin? Enggak. Tidak muncul. Jujur kamu? Iya. Bertanya-tanya maksudnya apa ya? Ya. Tapi kalau kamu melihat tunas padi ini, apakah hanya itu yang kamu lihat? Gitu? Apalagi nanti kalau saya seperti tadi ya, saya tanya, ini apa atau gambar apa? Yanjin bilang ini proses. Sebetulnya tidak pernah kamu bisa lihat proses. Ya, pada waktu sebelah kanan sudah jadi tunas, saya kalau nanti kalau kemudian biasa pertanyaannya yang selalu membingungkan banyak orang, tunas padi ini sebabnya dari mana? Mulainya dari mana? Jawabannya kira-kira apa, Yanjin? Dari benih. Dari gabah, dari benihnya, right? Tapi sebetulnya
nggak mungkin itu bisa kita lihat loh. Karena hanya kalau benihnya ini hilang, kita coba lihat gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Kalau di sebelah kanannya ini gabah, sebelah kirinya ini tunas. Kalau tunasnya ada, gabahnya hilang. Jadi kamu nggak bisa bilang bahwa tunasnya itu dari gabah. Kamu hanya bisa bilang kalau kamu bayangkan. Saya kepingin kalian rasakan ini dulu gitu loh. Is it? Can you feel it? Jadi sebetulnya yang mengapa Buddha membawa tunas padi ini ingin mengingatkan yang kamu lihat ini tunas padi ini loh. Ini jadinya tidak seperti yang kamu bayangkan, lalu ada gabah gini keluar. Tapi kalau yang kamu bayangkan itu bayanganmu. Tapi yang ada adalah tunas padi ini yang dipegang oleh kita. Nah, sebabnya lalu bisa diterangkan. Ceritanya ini, sebabnya yang di luar seperti ini. Nanti sebabnya yang di dalam juga seperti ini. Ini intinya seperti ini. Jadi di sini Pratityasamuppada ini mengingatkan kita sangat langka kita bisa melihat satu hal tanpa terperangkap mengingat ceritanya. Do you get it? Misalnya, terutama misalnya ya, saya lagi jengkel gitu ya. Saya lagi jengkel. Gitu. Biasanya saya tidak akan bisa hanya merasakan kejengkelan ini tanpa ingat ceritanya mengapa saya jengkel. Kamu takut. Biasanya kita tidak akan bisa hanya mengalami takut tanpa membuat cerita mengapa kita takut, baik sebab-sebabnya maupun konsekuensi takut ke depannya. Yes or no? Jadi yang ada ini kita selalu mikirkannya yang ada itu lebih banyak dari yang sebenarnya ada. Ini yang Buddha katakan ini seperti maya upama. Karena sebetulnya tidak maya karena ada sesuatu. Tapi yang ada, yang kamu mengerti sebagai ada, itu tidak seperti yang ada benar-benar, tapi ini yang kamu buat. Do you follow or not? Yes. Fiona, you got it? Iya Om. Tapi dia secara voluntarily Om, maksudnya seperti gulirannya melihatnya itu seperti itu gitu. Betul. Kalian bisa lihat gambar Ivayani di Zoom ini. Can you see her? Kamu bentuknya galeri kan? Atau enggak? Enggak Om. Sebentar Om, saya rubah. Enggak bisa lihat. Hah? Oh ya, kelihatan Om Ivayani, ada pelangi di belakang. Right. Saya pengen tanya kamu, pelangi itu ada atau tidak? Kalau dalam ini belakangnya Ivayani jelas bukan pelangi itu kan ya? Ya. Karena itu gambar pelangi. Ya Om. Tapi pelangi itu kalau ada gitu, ada atau tidak sih? Ada Om.
Nah, yang kamu bilang ada, itu mungkin tidak seperti yang ada benar-benar. Ya, Yang ada sebetulnya apa sih? gambaran saya tentang pelangi itu sendiri. No, ada punya kondisi, Hmm. ya, kondisi apa, molekul-molekul air, moisture, ada sinar yang masuk, ada posisi demikian dan punya ini, makanya membentuk pelangi yang meskipun ada tapi juga tidak ada. Dari eksternalnya kan Om. Baik eksternal, lalu Fiona terjemahkan internalnya juga bilang ada. Ya, Dan kamu grasp itu benar-benar ada. ya. Dan karena itu, makanya Iva ini bagus sekali menggunakan pelangi di sana sebagai pengingat bahwa ada atau tidak sebetulnya. Bahkan yang namanya Iva, yang namanya Fiona atau yang namanya Salim, itu pun seperti ini sebetulnya. Ini loh yang mencoba akan kita kupas, karena dengan mengerti ini yang sebenarnya ada seperti apa, kita tidak akan lagi menjadi gundah, penderitaan dan sebagainya. So far you follow? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan loh. Kalau mau ditanyakan, Oh. MC boleh kan? Ya. Om, ini kan apa Om. masih dalam konseptual ya Om. Tapi di dalam penerapannya sendiri Om, berarti ini maksudnya kebiasaan untuk melihatnya ini yang harus ditumbuh kembangkan terus ya Om. Nanti kalau urusan itu nanti biar kita dengarkan Maitreya itu nanti. Kamu sudah dengarkan sebetulnya. Ya. Tadi kita sudah dengarkan sebetulnya. Nasihatnya seperti apa. Cuma nanti sebentar dengan pelan-pelan kita garis bawahi sehingga kita tahu. Tapi jelas ada sesuatu yang nggak pas di sini. Ya. Ternyata dalam hidup ini ada sesuatu yang nggak pas. Dari cara kita lihat ini. Nah, kalau sudah lihat begitu, lalu apa yang terjadi? Misalnya Eva kebetulan ada keponakannya, lalu minta tolong ke Eva, tolong, saya diambilkan pelangi itu. Gitu. Akhirnya nggak bisa kan? Karena memang nggak ada. Ada tapi nggak ada. Kemudian kelanjutannya dan kelanjutannya dan kelanjutannya. Ini yang disebut luka. Ini nanti kita akan bisa. Jadi penderitaan, tadi yang disebut penderitaan, ratapan, kekecewaan, keputusasaan. Saya senang sekali definisinya dalam sutra ini. Satu persatu diterangkan oleh Maitreya. Seakan-akan beliau itu penulis KBBI juga ya. Jadi ratapan ini artinya apa? Gitu. Karena keputusasaan apa? Ini artinya apa? Ini apa? Luar biasa. Mengapa? Karena itulah yang dikerjakan. Please remember, ini 2.500 tahun yang lalu sampai sekarang kerja kita juga seperti itu kan? Meratap, kecewa, putus asa, penderita dan sebagainya. Persoalannya sama persis dengan pelanginya Eva ini. Kalau muncul di latar belakang masih lumayan, gitu. Tapi kalau kamu lihat benar-benar yang ada, right? Nah ini makanya nanti kata yang digunakan sangat indah, parinyana, parisnya, right? Parisnya. Saya terjemahkan kali ini pemahaman saksama. Kalau kamu paham benar-benar pelangi ada, apa yang kamu jalankan? Kamu nikmati seadanya. Sebab kamu tahu kalau kondisi dan situasi yang berubah, sebabnya berubah, pelangi akan hilang. Right? Nah, makanya waktu kamu lihat gabah dan tunas ini, pertama kali Yanjun mengatakan itu proses, itu benar sekali. Tapi yang kamu lihat sebetulnya bukan itu. Tapi kebiasaan kita seperti itu, Yanjun. Kamu lihat sesuatu,
kamu rasakan sesuatu, kekecewaanmu, kemarahanmu, kedengkianmu, apapun yang kamu pikirkan, itu ternyata tidak seperti itu. Ternyata itu sudah dilengkapi dengan ceritamu. Ternyata itu sudah dimasak, makanya sebetulnya kamu nggak pernah hanya merasakan ketakutan. Yang kamu rasakan ketakutan berikut ceritanya, makanya menakutkan sekali. Dan itu cerita yang lalu dan cerita ke depan. Makanya pelan-pelan kita sekarang jalan. Saya senang sekali kalian udah dengar sutra keseluruhannya. Sebetulnya jawabannya sudah ada di situ semua. Cuman mungkin kita nggak ngeh. Oke, next one. Ini untuk menjawab sedikit mengenai sutra. Sutra itu biasanya selalu dimulai dengan Ivam Maya Srutam Ikasmin Samae. Kata-kata semacam ini. Jadi Ivam itu mengatakan demikian, Maya Srutam, saya mendengar, Ikasmin Samae. Eka ini satu, Ikasmin Samae. Makanya sering juga diterjemahkan pada suatu waktu. Tapi sebetulnya dalam sutra ini yang dipentingkan adalah pada waktu itu, gitu. Jadi ikasmin waktu. Saya kira terjemahnya ini Bob Thurman. Saya pernah ikut lecture beliau satu sesi nerangkat satu kalimat ini. Yang beliau tekankan adalah how it refer to just one occasion. Pada waktu itu, bukan hanya pada suatu waktu yang sambil dengar. Jadi sebetulnya ini kemudian dilanjutkan dalam sutra itu biasanya dengan latar belakang dari sutra itu. Kapan, siapa, di mana, dengan siapa sutra tersebut diucapkan dan sebagainya. Ini sekedar sedikit informasi mengenai sutra.